Di balik sorotan politik nasional, ada sisi lain dari para anggota DPR RI yang jarang dibahas. Seberapa besar kekayaan yang mereka miliki? Sebagian tercatat memiliki harta hingga ratusan miliar rupiah, bahkan ada yang kekayaannya telah menembus triliunan rupiah. Jadi siapa saja sosok di balik kekayaan tersebut? Apa latar belakang mereka? Dan siapa yang menjadi anggota DPR RI dengan kekayaan terbesar Indonesia tahun 2026? Inilah 7 nama dengan kekayaan paling fantastis di Parlemen Indonesia. 7. Haini Relawati Rini Widyastuti. Di posisi ketujuh ada Haini Relawati Rini Widyastuti, salah satu politisi senior Partai Golkar yang memiliki perjalanan panjang dari tingkat daerah hingga ke Parlemen Nasional. Lahir di Tuban, Jawa Timur pada 20 Juni 1964. Haini menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada hingga meraih gelar sarjana dan magister di bidang ilmu politik. Karir politiknya sudah dimulai sejak lama. Ia aktif di Partai Golkar dan kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Tuban pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Setelah itu namanya semakin dikenal ketika terpilih sebagai Bupati Tuban dan memimpin daerah tersebut selama 2 periode. Setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai kepala daerah, Haini menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 9 yang meliputi Tuban dan Bojonegoro, dan kembali terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Saat ini Haini aktif di Komisi 8 DPR RI yang antara lain membidangi urusan sosial, agama, dan kebencanaan. Sementara dari sisi kekayaan, diperkirakan Haini memiliki sekitar 470,6 miliar rupiah. 6. Puan Maharani. Memasuki posisi ke-6, ada Puan Maharani, salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh dalam politik Indonesia. Lahir di Jakarta pada 6 September 1973, Puan merupakan putri Megawati Soekarno Putri dan cucu Presiden pertama Republik Indonesia. Namun perjalanan politiknya tidak berhenti pada latar belakang keluarganya saja. Puan mulai duduk di DPR RI pada tahun 2009 dan di parlemen, karirnya berkembang cukup cepat. Ia pernah memimpin fraksi PDI Perjuangan, kemudian dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2014 hingga 2019. Setelah kembali ke DPR, Puan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI. Dari sisi kekayaan, Puan tercatat memiliki harta sekitar 552,9 miliar rupiah berdasarkan LHKPN terbaru. Dengan pengalaman panjang di parlemen, pernah berada di kabinet, dan kini kembali memimpin DPR, Puan Maharani menjadi salah satu figur paling penting dalam politik nasional. 5. Kaisar Kiasa Kasih Said Putra. Di posisi kelima ada Kaisar KS Putra, salah satu anggota DPR RI termuda yang kini menjadi perhatian publik. Lahir pada 28 September 1993, Kaisar merupakan putra dari politisi senior PDI Perjuangan, Said Abdullah. Dari lingkungan keluarga inilah, ia kemudian mulai membangun jalannya sendiri di dunia politik. Dan pada periode 2021-2024, dipercaya sebagai Bendahara Umum DPP Banteng Muda Indonesia. Perjalanan tersebut kemudian membawanya maju dalam pemilu 2024 yang meliputi Banyumas dan Cilacap. Hasilnya cukup menarik, Kaisar berhasil memperoleh 132.872 suara dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Namun bukan hanya usianya yang membuat Kaisar menjadi sorotan. Kekayaannya juga tergolong fantastis. Berdasarkan laporan LHKPN terbaru, total hartanya mencapai sekitar 627,68 miliar rupiah. Dari politik kepemudaan hingga duduk di Senayan, perjalanan Kaisar terbilang singkat tetapi penuh perhatian publik. 4. Siti Hediati Haryadi. Di posisi keempat ada Siti Hediati Haryadi atau yang lebih dikenal dengan nama Titik Soeharto. Namanya tentu sudah tidak asing dalam politik Indonesia. Ia merupakan putri Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, dan telah lama terlibat dalam kehidupan politik nasional. Titik kemudian bergabung dengan Partai Gerindra dan kembali menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029.
Perjalanan politiknya bukan hanya berlangsung di tingkat parlemen. Pada periode sebelumnya, ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Kini perannya semakin penting. Titik Soeharto dipercaya sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, komisi yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Dalam berbagai agenda, ia aktif menyuarakan isu ketahanan pangan, kesejahteraan petani, hingga perlindungan lingkungan. Di tengah perjalanan politik tersebut, kekayaan Titik juga menjadi sorotan. Berdasarkan data LHKPN terbaru, Titik Soeharto memiliki harta sekitar 709,5 miliar rupiah. 3. Sihar Pangihutan Hamorangan Sitorus. Di posisi ketiga ada Sihar Sitorus. Pria yang berasal dari keluarga pengusaha ini tidak langsung memulai perjalanan karirnya di dunia politik. Setelah menyelesaikan pendidikan di University of Arizona dan meraih gelar MBA dari Creighton University, Sihar lebih dulu terjun ke dunia profesional dan bisnis. Ia pernah bekerja sebagai akuntan di Freeport Indonesia sebelum kemudian mengembangkan berbagai aktivitas usahanya. Perjalanan politiknya mulai semakin dikenal ketika pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Sihar maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Jarod Saiful Hidayat. Meski belum berhasil memenangkan pemilihan tersebut, langkah itu menjadi pintu masuknya ke politik elektoral. Setahun kemudian, Sihar berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Dapil Sumatera Utara II. Pada pemilu 2024, ia kembali terpilih dan melanjutkan kiprahnya di Senayan untuk periode 2024-2029. Di luar politik, namanya juga dikenal sebagai pengusaha dan pemilik klub sepak bola Belgia, FCV Diender IS. Sementara itu, kekayaannya berdasarkan laporan LHKPN terbaru, hartanya berada di kisaran 871,2 miliar rupiah. Dengan perjalanan dari dunia bisnis, kemudian masuk ke politik, Sihar kini menjadi salah satu anggota DPR RI dengan kekayaan terbesar di Indonesia. 2. Fatih. Di posisi kedua ada Fatih, seorang pengusaha yang kemudian terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrat. Namanya mungkin belum terkenal sejumlah politik senior di Senayan, namun perjalanan Fatih cukup menarik. Ia berasal dari Purwakarta, Jawa Barat, dan sebelum masuk ke parlemen, lebih dahulu dikenal sebagai seorang pengusaha. Langkahnya ke dunia politik terjadi pada pemilu 2024. Fatih maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat melalui Dapil Jawa Barat 1 yang mencakup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hasil pemilu membawanya ke Senayan setelah memperoleh 39.048 suara. Kini Fatih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dan menjalankan tugas di Komisi 11 yang memiliki lingkup kerja antara lain keuangan dan perbankan. Namun yang membuat namanya begitu menarik perhatian adalah jumlah kekayaannya. Berdasarkan LHKPN terbaru, diperkirakan harta Fatih berada di sekitaran 1,7 triliun rupiah. 1. Rusdi Kirana. Dan akhirnya kita sampai pada posisi pertama. Nama yang berada di puncak adalah Rusdi Kirana, pengusaha sekaligus politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namanya sudah lama dikenal di dunia bisnis Indonesia sebagai salah satu pendiri Lion Air. Bersama saudaranya, Rusdi membangun bisnis penerbangan tersebut sejak tahun 1999 dengan konsep penerbangan berbiaya rendah yang kemudian berkembang menjadi Lion Air Group. Perjalanan Rusdi kemudian berlanjut ke dunia politik. Ia bergabung dengan PKB sejak tahun 2014 dan pernah dipercaya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pada pemilu 2024, Rusdi terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 8 dengan perolehan suara 121.080 suara. Dan tidak lama kemudian ia dipercaya menjadi Wakil Ketua MPR RI untuk periode 2024-2029. Berdasarkan LHKPN terbaru, kekayaan Rusdi Kirana berada di kisaran 2,6 triliun rupiah. Dengan perjalanan dari dunia bisnis, diplomasi, hingga politik nasional, Rusdi Kirana bukan hanya menjadi salah satu tokoh paling berpengalaman dalam daftar ini, tetapi juga tercatat sebagai anggota DPR RI dengan kekayaan terbesar tahun 2026. Itulah pembahasan seputar 7 anggota DPR RI dengan kekayaan terbesar tahun 2026.
Pada akhirnya kekayaan hanyalah satu bagian dari perjalanan mereka. Ketika seseorang dipercaya duduk di parlemen, yang jauh lebih besar dari nilai hartanya adalah tanggung jawab untuk memimpin, mengambil keputusan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 7 nama yang kita bahas tadi memiliki latar belakang dan perjalanan yang berbeda-beda. Namun semuanya kini berada di tempat yang sama, di tengah panggung politik nasional dengan amanah yang besar di tangan mereka. Semoga kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki dapat berjalan bersama dengan integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat. Karena pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin bukan hanya apa yang dimilikinya, tetapi apa yang mampu ia lakukan untuk negeri ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.